Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Putra dengan NIM akhir 49. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya terhadap sebuah artikel jurnal dengan topik kriptografi modern. Judul jurnal yang saya angkat adalah Analisa Metode Kriptografi Modern AES 128 bit dalam enkripsi dan dekripsi dokumen digital. Nah, jurnal ini ditulis oleh Sekar Putri Ananda, lalu Saipul Lukman, dan juga Irfan, yang terbit di Jurnal Ilmiah Komputasi pada tahun 2022. Alasan ini saya akan menjelaskan isi jurnal tersebut secara terstruktur, mulai dari latar belakang, tujuan, metode, implementasi, hingga hasil pengujiannya. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi di era modern seperti sekarang, kegiatan pengiriman data sudah sangat bergantung pada jaringan internet. Apalagi setelah pandemi COVID, hampir semua aktivitas seperti pekerjaan, pendidikan, dan administrasi dilakukan secara online. Nah, kondisi ini membuat pertukaran dokumen digital semakin sering terjadi. Nah, tapi ada satu masalah besar, banyak dokumen dikirim dalam bentuk plain text. Artinya, isi dokumen bisa langsung dibaca tanpa perlindungan apapun. Jika terjadi penyadapan atau terset saat proses pengiriman, maka informasi sensitif pun dapat bocor atau disalahgunakan. Nah, disinilah peranan kriptografi menjadi sangat penting. Nah, kriptografi ini memungkinkan data diubah menjadi format yang tidak terbaca oleh pihak lain. Nah, penelitian ini secara khusus menggunakan algoritma AES-128 yang merupakan salah satu algoritma enkripsi modern paling banyak digunakan di dunia. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan penelitian ini cukup jelas. Jadi penulis ini ingin merancang sebuah aplikasi web yang mampu melakukan enkripsi dan dekripsi dokumen, lalu mengimplementasikan algoritma kriptografi AES-128 dengan sistem kunci simetris, dan mengamankan berbagai jenis dokumen agar tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar. Jadi dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga menghasilkan alat yang memang bisa digunakan langsung untuk mengamankan file digital. Nah, selanjutnya apa sih itu AES-128? Jadi AES sendiri adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard. Ya, AES ini termasuk jenis block zipper, yang artinya data diproses dalam bentuk blok, bukan huruf atau karakter satu persatu. Terdapat 3 versi panjang kunci dalam AES, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Nah, dalam penelitian ini sendiri digunakan AES-128 karena cukup kuat namun masih ringan dari sisi performa. Jumlah putaran proses yang dilakukan oleh AES-128 ini ada 10 round. Jadi setiap round memiliki fungsi transformasi tertentu untuk mengacak data sedemikian rupa sehingga ciphertext yang dihasilkan sangat sulit dipecahkan tanpa kunci yang benar. Lalu yang selanjutnya yaitu cara kerja AES secara visual. Jadi proses kerja AES dapat diibaratkan seperti mengocok puzzle berkali-kali. Jadi file awal yang masih dalam bentuk plain text diubah menjadi blok 128 bit. Kemudian data tersebut masuk ke struktur bernama state array berbentuk matrik 4x4 yang dibuat oleh penulis. Jadi pertama pengguna memilih file yang ingin diamankan. File dapat berupa PDF, doc, PPT, ataupun teks dengan ukuran maksimal 3 MB. Nah, pengguna kemudian memasukkan password atau kunci simetris. Jadi setelah itu sistem akan membaca isi file dan mengubahnya menjadi blok heksadesimal 128 bit untuk diproses oleh AES-128. Hasil akhir enkripsi akan menghasilkan file baru dengan ekstensi RDA. Isi file ini sudah berupa ciphertext, jadi tidak dapat dibaca walaupun dibuka menggunakan editor teks biasa. Lalu, untuk mengembalikan ke file awal dilakukan proses dekripsi. Pengguna cukup mengunggah file RDA yang tadi, lalu memasukkan password yang sama seperti saat proses enkripsi. Nah, jika password benar, sistem akan menjalankan proses inverse AES, yaitu inverse subbytes, inverse shift rows, dan inverse column, sehingga akhirnya ciphertext kembali menjadi plain text utuh dengan ekstensi file aslinya. Nah, jika password salah, file tidak akan bisa dipulihkan. Lalu, implementasi aplikasinya. Jadi, penelitian ini menghasilkan program nyata yang bernama Documentcryption. Jadi, aplikasi ini dikembangkan menggunakan pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Jadi aplikasi ini memiliki halaman login, menu untuk enkripsi, menu untuk dekripsi, serta halaman riwayat dokumen. Secara fungsional, aplikasinya sudah cukup lengkap buat digunakan dalam skenario pertukaran file antar pengguna. Untuk berandanya sendiri seperti yang dapat dilihat di sini. Lalu untuk hasil pengujiannya, menunjukkan bahwa aplikasi mampu melakukan enkripsi dan dekripsi file dengan baik. Nah, contoh yang ditampilkan ini, jurnal file PDF awal di enkripsi menjadi RDA dengan ukuran yang relatif sama dan menjadi seperti yang ada pada di layar ini. Lalu setelah itu dikembalikan lagi menjadi PDF dan akhirnya menjadi yang seperti gambar di bawah ini. Nah, tapi menariknya proses ini berlangsung lebih cepat ketika dilakukan di browser Google Chrome daripada Microsoft Edge. Lalu kesimpulannya, jadi dari paper ini dapat disimpulkan bahwa algoritma AES-128 merupakan metode enkripsi yang kuat, cepat, dan efektif dalam menjaga kerahasiaan dokumen digital. Implementasi aplikasi dokumen encryption oleh penulis ini
berhasil memproses berbagai jenis file dengan baik, baik saat proses enkripsi maupun dekripsi. Nah, dengan adanya teknologi seperti ini, pertukaran dokumen digital dapat dilakukan secara lebih aman, terutama saat dikirim melalui jaringan internet yang rawan penyadapan.